Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Art, Craft, and Movement. Pengertian Art, Craft, and Movement adalah sebuah gerakan untuk menghidupkan kembali keterampilan tangan manusia dalam kegiatan seni dan kriya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menolak kehadiran industri yang menggunakan tenaga mesin. Art, Craft, and Movement sendiri didirikan oleh John Ruskin dan William Morris pada tahun 1888 di Inggris. Beliau mengkritik kondisi sosial buruh di Inggris yang menyediakan di awal revolusi industri. Ide ini diaplikasikan oleh murid Ruskin, yaitu William Morris lewat karya logam, furnitur, tekstil, serta barang cetakan lainnya. Bengkelnya sejak tahun 1880 menghasilkan beragam produk bergaya gotik serta oriental. Sejak tahun 1850-an, Inggris telah mereformasi jalur pelatihan tradisionalnya untuk menggabungkan cara kerja karyawan atau pengrajin dengan jalur akademik seni. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keunggulannya Inggris dalam bidang kriya. Demikian sejak saat itu bermunculnya para artisan yang bekerja dengan menggabungkan fungsi ekonomis dengan gaya hidup masyarakat tradisional setempat. Art, Craft, and Movement sendiri memiliki masa kejayaan di tahun 1888 sampai 1910. Salah satu ciri utama karya Art, Craft, and Movement adalah karya dibuat oleh seniman dengan sentuhan artistik yang khas, serta proses penciptaannya dibuat dengan serius dan teliti. Art, Craft, and Movement adalah salah satu gerakan yang paling berpengaruh di era modern. Berawal di Inggris pada tahun 1880 dan menyebar dengan cepat ke Amerika dan seluruh Eropa. Gerakan ini munculnya sebagai respon dari revolusi industri yang berdampak pada desain, seni, dan pengrajin. Gerakan ini mengambil namanya dari Art dan Craft Exhibition Society atau masyarakat pemeran seni dan kerajinan yang didirikan di tahun 1888. Gerakan ini menginisiasi semangat perubahan dan nilai atau value pada kualitas material dan desain. Dampaknya dapat kita rasakan hingga saat ini. Apa saja model Art, Craft, and Movement? Artichoke karya John Henry Darley tahun 1897. Di sini dapat dilihat motif yang sangat rumit dan ornamen-ornamen dekoratif yang nantinya menghiasi Art Nouveau. Sudah muncul warna-warna yang soft yang di sini mewakili feminisme terlihat dominan. Natural motif. Art and Craft Movement mengantar lebih naturalistik dan lebih Inggris dengan fokus baru yang segar pada tanaman dan pagar tanaman. Inggris, karangan acuan untuk pola yang mengaruhi perkembangan kain pakaian, karya William Morris 1834 sampai 1896. Secara khusus membuat lukisan berhias dan indah dari bunga eksotis yang menjadi mode di pertengahan abad ke-19. Terlihat sopan dan ketinggalan zaman. Banyak anggota gerakan yang lebih muda mengambil tema tersebut, dan bentuknya sederhana dari bunga dan tanaman asli, mulai menghiasi segala sesuatu, mulai dari wallpaper hingga pakaian. Red House. Art and Craft Movement adalah gerakan arsitektural yang menonjol pada tahun abad ke-19 dan berlanjut hingga awal abad ke-20. Gerakan ini sangat menekan bentuk-bentuk vernakular dan primitif daripada revivalisme yang populer pada saat itu, berfokus pada aspek-aspek arsitektur yang demokratis dan spiritual.
dan dalam banyak hal meletakkan dasar bagi perkembangan modernisme. Interior dan eksterior. Interior dan eksterior art and craft sama pentingnya dengan desain yang sederhana, namun canggih dan keahlian yang luar biasa berfungsi sebagai keunggulan dari gerakan tersebut. Alam adalah tema yang konsisten di seluruh gaya seni dan kerajinan, terutama dalam desain interior dan seni dekoratif. Tekstil seni dan kerajinan dan desain kertas dinding menghadirkan alam di dalam ruangan. Pedesaan mengilhami desainnya yang sering menampilkan motif yang menghormati pagar tanaman dan bunga pedesaan tradisional, buah-buahan, dan burung berwarna-warni. Tokoh yang terkenal pada gerakan Art and Craft Movement. Yang pertama, salah satu tokoh yang paling terkenal dari gerakan Art and Craft Movement ini adalah seorang seniman, sastrawan, dan aktivis yang bernama William Morris. Dia menolak gaya Victorian dan mendesak agar kembali ke esensi desain yang tradisional, kerajinan tangan, dan masyarakat. Morris berpendapat bahwa sebuah karya seni harus indah dan berfungsi dengan baik. Yang kedua, Arthur McMurdo adalah seorang arsitek, desainer, dan pionir dari Arts and Craft Movement. Terkenal dengan karya desainnya Hotel Savoy. Pendiri Censor of Guild Artists pada tahun 1882 berdasarkan teori dari William Morris untuk memproduksi furnitur dan aksesoris rumah yang lebih berkualitas dibandingkan yang sudah ada di pasaran saat itu. Yang ketiga yaitu Charles Fusey, adalah seorang arsitek, desainer furnitur, dan juga tekstil. Karya dari Fusey bervariasi dari wallpaper, kain, furnitur, hingga beberapa rumah milik bangsawan Inggris kala itu. Yang keempat yaitu Charles SB, adalah seorang desainer dan pengusaha yang menjadi salah satu pionir dari Art and Craft Movement. Dia mengambil intisari etika kerajinan dari karya John Ruskin dan menggabungkannya dengan ide sosialisme dari William Morris. Yang kelima yaitu Walter Crane, adalah seorang pelukis, desainer, dan ilustrator. Terkenal sebagai ilustrator untuk buku anak. Gaya lukisan dan ilustrasinya terpengaruh oleh gaya seniman Raphael dan lukisan tradisional Jepang. Demikian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami memohon maaf jika selama presentasi berlangsung ada kata yang tidak menyenangkan di hati, mohon dimaafkan, dan juga kami sangat membutuhkan saran dari dosen agar dapat menjadi pegangan untuk kami di tahap yang selanjutnya. Terima kasih.